Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi di video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah informasi berkaitan dengan dua kondisi berbeda guru honorer tanpa afirmasi di seleksi guru P3K tahap 1. Jadi di video ini kita akan membahas tentang guru honorer tanpa afirmasi, bagaimana kondisi berbedanya di seleksi guru P3K tahap 1 sekaligus peluang lolos di P3K guru tahap 1. Oke, ini adalah info peluang lulus P3K. Tanpa basa-basi kita langsung saja ke kondisinya. Jadi sebelum kita lanjut, teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sedikit informasi tentang materi tes seleksi P3K Guru tahun 2021. Nah, di sini akan dihadirkan 3 jenis soal. Yang pertama itu adalah materi manajerial dan sosiokultural, itu diakumulasikan, itu waktunya masing-masing 40 menit teman-teman. Ini keduanya itu adalah 40 menit dengan jumlah soal itu adalah 25-20. Bobot nilainya jika teman-teman menjawab itu akan mendapatkan bobot tertingginya 4, 3, 2, 1 berurutan, dan untuk sosiokultural itu bobot nilainya 5, 4, 3, 2, 1, dan jika teman-teman tidak menjawab maka teman-teman akan mendapatkan bobot 0. Sedangkan nilai maksimalnya untuk kompetensi manajer sosiokultural itu adalah 200 poin. Nah, di sini untuk sosiokulturalnya itu nilai maksimalnya teman-teman adalah 200 dengan manajerial, sehingga nilai ambang batasnya itu adalah 130. Sedangkan untuk wawancara itu waktunya adalah 10 menit ya. Kemudian jumlah soalnya itu adalah 10. Bobot nilainya itu adalah pilihan ganda, itu 4, 3, 2, 1. Dan jika teman-teman tidak menjawab itu mendapatkan bobot 0. Nilai maksimalnya ada 40 dan nilai ambang batasnya adalah 24. Seperti itu ya untuk wawancara. Sedangkan untuk kompetensi teknis ini yang paling banyak teman-teman ya, itu waktunya 120 menit ya. Kemudian jumlah soalnya adalah 100. Bobot nilainya jika teman-teman menjawab benar itu mendapatkan bobot 5. Dan jika teman-teman tidak menjawab sama sekali atau menjawab salah maka tidak mendapatkan nilai atau bernilai 0. Kemudian nilai maksimalnya itu adalah 500. Untuk nilai ambang batasnya ada di Permenpan RB nomor 1127 tahun 2021. Silakan teman-teman lihat ya. Nah, jadi materi tes teknis sesuai dengan jabatan yang dilamar. Saya ulangi, untuk materi tes teknis itu sesuai dengan jabatan yang dilamar. Kemudian bentuk soal untuk semua materi itu teman-teman adalah pilihan ganda. Dan bagi teman-teman yang bertanya tentang tes wawancara apakah pilihan ganda atau dalam bentuk tulisan, di sini sudah terjawab teman-teman ya, itu dikerjakan dalam bentuk pilihan ganda seperti itu. Oke, kita lanjut ke dua kondisi berbeda dari teman-teman guru honorer tanpa afirmasi, dan tentunya tetap ada peluang ya bagi teman-teman guru honorer yang tanpa afirmasi untuk lolos P3K langsung di tahap pertama. Di sini kita langsung simak. Jadi kondisi yang pertama ini permisalan teman-teman ya. Bisa jadi di sekolah teman-teman itu formasi sekolah induknya 1 atau formasi sekolah induknya 2, 4 atau 5. Di sini admin ambil permisalan yang menyerupai atau mirip dengan kondisi teman-teman. Yang pertama adalah formasi sekolah induk itu permisalkan adalah 3 formasi guru kelas ya. Kemudian guru honorer induknya itu ada 3 juga. Berarti di sini ketiga formasi ini sukses dikunci oleh masing-masing guru honorer. Nah, anggaplah di guru honorer induk itu ada 3 kategori: 1 guru berserdik, 2 guru honorer usia 35, dan yang ketiga tanpa afirmasi. Nah, kebetulan karena formasi itu seimbang dengan jumlah guru honorernya 33, berarti formasi sukses dikunci masing-masing guru, sehingga di antara ketiga guru ini tidak ada saling menjegal atau tidak ada persaingan satu sama lain, karena sukses mengunci formasi 1 untuk diri mereka sendiri, sehingga dari ketiga guru ini akan terjadi proses perengkingan tunggal. Jadi baik teman-teman guru honorer yang ada afirmasi ataupun teman-teman guru honorer yang tidak memiliki afirmasi itu sangat diuntungkan dengan kondisi yang seperti ini. Kenapa? Karena teman-teman itu hanya bersaing dengan diri sendiri, tidak bersaing dengan teman sesama guru honorer, apalagi bersaing dengan teman-teman guru dari sekolah lain. Jadi jika teman-teman guru honorer
honorer tanpa afirmasi mengalami kasus yang menyerupai atau mirip dengan apa yang admin sampaikan, itu teman-teman termasuk kategori guru yang sangat berpeluang juga untuk lolos. Meskipun selain kondisi ini semuanya berpeluang lolos, tapi menurut admin sendiri ini sangat menguntungkan untuk guru honorer tanpa afirmasi. Nah, apa yang harus dilakukan jika teman-teman sudah sukses mengunci formasi? Tugas teman-teman itu cuma satu, yaitu target benar soal teknis itu minimal 64 soal ya. Kalau bukan 64, 69, 64 ya kalau tidak salah ya. Tegur saja kalau tidak ya. Kalau salah ini untuk guru kelas ya, untuk guru kelas SD ya, minimal lah 64 soal teman-teman bisa benar, maka secara otomatis teman-teman itu lolos untuk kompetensi teknis ya, dan sisa berjuang di kompetensi manajerial, sosiokultural, dan tes wawancara. Jadi intinya teman-teman tidak akan terbebani dengan saingan. Beban psikologis teman-teman itu tidak akan terganggu, sehingga teman-teman bisa fokus untuk mencapai ambang batas nilai atau passing grade. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke kondisi yang kedua. Kondisi berbeda lainnya itu yang seperti ini teman-teman ya. Ini tadi kondisi yang pertama kan pasti berbeda dengan kondisi yang kedua ini. Kondisi yang kedua ini adalah guru honorer tanpa afirmasi itu melamar formasi di sekolah lain. Misalkan jatah formasi yang diperebutkan adalah 2 formasi, besar kemungkinan ada saingan yang memiliki afirmasi. Nah, target benar soal teknis tetap 64 soal. Nah, jadi di sini intinya ketika kita baik ini tidak hanya berlaku untuk guru honorer tanpa afirmasi, tapi juga ini berlaku untuk teman-teman guru honorer yang memiliki afirmasi. Ketika teman-teman tidak memiliki formasi di sekolah induk atau tidak disediakan formasi di sekolah induk, secara otomatis itu teman-teman harus melamar formasi di sekolah lain. Kalau kita melamar di formasi di sekolah lain, itu kita tidak akan bisa mengetahui berapa jumlah guru yang melamar di formasi yang kita daftar juga di sekolah lain. Kita juga tidak bisa menebak berapa jumlah saingan yang memiliki sertifikat pendidik atau memiliki afirmasi yang lain. Jadi di sini ketika kita sudah melamar formasi di sekolah lain, teman-teman itu tidak usah tidak usah memikirkan saingan ya. Saya ulangi, teman-teman tidak usah memikirkan saingan, karena ketika kita memikirkan saingan terlalu jauh, itu bisa mengganggu beban psikologis teman-teman untuk bisa mencapai passing grade. Seperti itu ya. Jadi intinya ketika kita sudah melamar formasi di sekolah lain, kuncinya hanya satu, yaitu bagaimana teman-teman bisa mengerjakan soal dengan baik sehingga teman-teman bisa mencapai passing grade. Seperti itu teman-teman ya. Itulah kondisi kedua yang tentunya berbeda dengan kondisi yang pertama. Kalau kondisi yang pertama itu kita melamar formasi di sekolah sendiri, artinya kita melamar formasi di kandang sendiri atau di sekolah sendiri. Istilahnya kalau di sepak bola itu bermain di kandang sendiri ya, bermain di kandang sendiri. Seperti itu kalau kita melamar formasi di sekolah induk. Kemudian keuntungan lain, jika kita di sekolah induk tiba-tiba formasi yang disediakan pas-pas dengan guru honorer, berarti secara otomatis kita akan mengunci formasi. Nah, itu yang membedakan dengan kondisi yang kedua ini. Meskipun kondisi yang kedua ini kalau kita hitung-hitungan peluang di atas kertas jauh lebih berat daripada kondisi yang pertama, tapi tidak menutup kemungkinan banyak teman-teman guru honorer tanpa afirmasi yang bisa mencapai passing grade dan bisa meloloskan diri di kondisi yang kedua ini untuk menjadi ASN P3K. Intinya adalah optimis teman-teman ya. Teman-teman harus optimis, teman-teman harus fokus, dan teman-teman tidak usah memikirkan saingan, dengan catatan ketika teman-teman mendaftar di sekolah lain. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat, dan jika ada kesalahan admin mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.